Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14 serta pasal 4 ayat 1 berbunyi demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah membaca firman-Mu dan kami ingin merenungkannya. Berbicaralah kepada kami, terangilah hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haruskah hidup memiliki tujuan? Demikian pertanyaan banyak orang. Apa pentingnya sehingga hidup itu harus memiliki tujuan? Bukankah lebih baik jika hidup itu dibiarkan saja apa adanya, mengalir seperti air, kata banyak orang juga. Saudara-saudara yang terkasih, tujuan yang ingin dicapai dalam hidup sesungguhnya menentukan bagaimana orang menjalani hidup itu. Seseorang yang memiliki tujuan dalam hidupnya akan menetapkan usaha-usaha yang akan dijalani untuk mencapai tujuan tersebut. Seseorang yang memiliki tujuan dalam hidupnya akan bersemangat menjalani hidupnya karena ia ingin meraih dan mencapai tujuan yang sudah ia tetapkan tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus oleh Rasul Paulus disebut sebagai hidup yang dijalani dengan semangat, dengan usaha, dengan berjerih lelah. Rasul Paulus menggambarkannya dengan kata berlari-lari. Hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Karena apa? Karena kata Rasul Paulus, hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus adalah hidup yang dijalani untuk mencapai satu tujuan, yaitu mendapatkan hadiah. Hadiah itu adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi hidup harus memiliki tujuan. Ya, hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus memiliki tujuan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tersebut. Nah, jika saat ini kita menjalani hidup kita dengan berat, dengan tidak berdaya, atau hanya menjalaninya tanpa tahu arti hidup kita, mungkin karena berat beban pergumulan yang kita alami dalam hidup kita, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup dalam Kristus punya tujuan, yaitu kemuliaan yang kita akan dapatkan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu, mari kita menghimpun semangat dan tekad kita. Kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Seperti kata Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 1 tadi, berdirilah dengan teguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Engkau sendiri yang tahu beban dan pergumulan hidup yang masing-masing kami alami, yang masing-masing kami harus tanggung, terlebih dalam situasi, keadaan, kondisi bangsa dan negara kami saat ini. Mungkin kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang kemudian menjalani kehidupan kami tanpa tahu apa sebenarnya tujuan utama dari hidup kami. Beban dan pergumulan hidup membuat kami terlalu memikirkan pergumulan dan beban tersebut, sehingga kami lupa bahwa kami adalah pengikut-pengikut Kristus yang di dalam Tuhan memiliki tujuan, yaitu hadiah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, kemuliaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, jikalau kami senantiasa mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Doa kami saat ini adalah supaya Engkau memberi kami kekuatan, supaya kami tetap menjalani hidup kami mengarah kepada tujuan yang Tuhan ingin kami capai, dan tidak meninggalkan tujuan hidup yang Tuhan kehendaki itu hanya karena pergumulan-pergumulan hidup, kesulitan-kesulitan hidup, penderitaan-penderitaan yang kami alami. Karena berat beban hidup dan pergumulan serta penderitaan yang kami alami, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kami. Tuhan akan memampukan kami untuk berdiri tegak. Tuhan akan memampukan kami untuk terus berjalan jika kami sungguh-sungguh bersandar kepada Engkau ya Tuhan dan berharap kepada Engkau. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami masing-masing, berkatilah anak-anak kami dalam studi mereka, berkatilah setiap orang di antara kami yang sedang bergumul dalam masalah pekerjaan atau mereka yang sedang mencari pekerjaan. Begitu susah dalam kondisi sekarang ini, tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau pemelihara hidup kami. Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan. Engkau mencukupkan segala apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Sehingga ya Tuhan, hidup kami sungguh kami jalani dengan penuh semangat, dengan penuh kekuatan, dengan penuh optimisme, karena hidup kami adalah hidup yang memiliki tujuan di dalam Engkau. Saudara-saudara, sekarang bagi saudara-saudara diberikan kesempatan untuk menaikkan doa-doa saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Sampaikanlah kepada Tuhan segala apa yang menjadi beban dan pergumulan hidup saudara-saudara, karena Ia Allah yang senantiasa menyendengkan telinganya untuk mendengar setiap seru dan doa kita. Tuhan